Agenda Kongres Sunda itu adalah satu, mengembalikan nama provinsi menjadi Provinsi Sunda kesukubangsaan. Itu merupakan genuine nasionalisme yang murni. Di BPUPKI itu ada perdebatan tentang bentuk negara. Nah, Otista itu terakhir Kang Iip menyatakan di dalam bukunya Otto Iskandar Untold Story itu mengatakan bahwa Otista itu membelakangkan cita-cita. Jadi orang Sunda itu dengan tokohnya Otista menyatakan bahwa bentuk negara persatuan itu kami dalam proses politik negara kesatuan yang dipilih dalam bentuk nanti Undang-Undang Dasar 45 tentunya. Okay. Tetapi sebagai orang yang demokratis ya bukan berarti hilangnya itu, tapi kami membelakangkan cita-cita. Itu ucapan diplomatis daripada seorang Otto Iskandar ketika menerima keputusan daripada sidang BPUPKI itu. Oke, membelakangkan cita-cita. Artinya sebetulnya kan ada cita-cita yang lain ya? Enggak, cita-cita itu masih ada. Tapi silakan aja buktikan bahwa cita-cita itu masih ada dan silakan interpretasikan oleh masing-masing. Cita-cita membentuk negara persatuan itu masih ada gitu. Artinya kalau boleh saya mengasumsikan, rupanya bapaknya orang Sunda ini lebih kepada ke federalis dong ya? Ya karena kan gitu ya? Pajajaran sendiri sebagai negara itu kan terdiri dari katanya 150 negara kerajaan kan, katanya juga istrinya Prabu Siliwangi 150 katanya. 151. Saya lihat di YouTube. Ada tambahan. Ya kayak begitu karena sistem pembentukan kesatuan di Jawa Barat atau di Pasundan, di Tata Sunda, di Pajajaran itu menggunakan metode-metode negosiasi, kolaborasi gitu kan, dialog, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sebuah persatuan yang lebih besar untuk apakah kepentingan mungkin deterrence terhadap tantangan dunia luar, untuk memperkuat perdagangan ya kan gitu. Nah ini yang membuktikan bahwa Pajajaran waktu itu juga berhasil menjadi salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi kan. Ya. Dan konon juga sudah jadi ahli diplomasi internasional. Iya betul, dengan ternyata ada bukti-bukti punya kedubas-kedubas di Inggris. Iya, bukti-bukti yang sahih gitu ya. Sahih ya, ini tapi ini belum terungkap secara, masih dongeng, ada bukti-bukti sedikit tetapi fakta-fakta historikalnya belum diungkap secara. Tapi semua suku bangsa kemarin juga di channel Macan Idealis Pasko dengan Ridwan Saidi juga masyarakat Betawi membahas tentang Betawi sudah punya hubungan diplomatik di beberapa tempat. Tapi dia lebih ke keislaman ya. Betul. Menarik Kang. Mengenai cara berpikir orang Sunda nih, konon juga dia tidak pernah menyerang negara lain gitu ya. Menyerangnya dengan tangan orang lain ya. Hebatnya itu diplomat. Saya juga agak curiga dalam tanda kutip berpuluh-puluh tahun diplomat yang asalnya dari Sunda nih kok jago-jago gitu. Rupanya kayaknya genetiknya ini DNA-nya. DNA diplomatik mungkin ya karena kemampuan bahasa. Jadi bahasa Sunda satatanya ada, pengaruh Jawa ada bahasa yang undak usuk ya. Jadi gabungan antara strike dan berkelit gitu mungkin juga perpaduan yang baik ya. Tapi yang jelas memang sejarah membuktikan bahwa orang Sunda itu dalam disertasinya Kang Husin Al-Banjari, Budak Angon, diskusi kepemimpinan Sunda menuju kekuasaan, dijelaskan bahwa Sunda ini kalau
eh, bersatu, tidak usah menggunakan perang. Kalau pecah tidak menjadi perang. Maka Oke. kalau Banten menjadi provinsi sendiri, Kita tenang-tenang aja tenang kan. aja. Apalagi DKI yang jelas lah. Ya, regional Sunda ya. Regional Sunda sampai tahun 50 itu kan regional Sunda, itu regionalnya negara Pasundan juga secara de jure. Di dalam perjanjian KMB kan disebutkan Pasundan dan Distrik Jakarta. Di situ dikatakan kita juga tidak jadi masalah kan gitu, menjadi sangat daerah yang maju, walaupun kadang-kadang kita ngiri nih. Lo uangnya kok pabriknya di sini, uangnya di sana kan gitu. Nah itu persoalan administrasi di pusat kan sebetulnya. Tapi konon katanya Cimaja Kuning juga ya. Pengen juga gitu ya seperti Banten. Go Iya, ahead iya. lah. Yang penting hubungan kita sebagai Kesundaan ini Sebagai tetap kuat, sebuah, solid ya. ya historical persaudaraannya nggak apa hubungan-hubungan administratif, jangan merusak hubungan persaudaraan kultural gitu, maksudnya yang paling penting kan nanti kultural ini yang mengikat dan Ya, lebih betul. lebih sohih lah, lebih kena lah persatuan yang sesungguhnya lah, bukan karena sekat-sekat administratif lah. Gitu. Iya, saya pikir suku kita tuh miniatur keindonesiaan kan. Betul. Kita tidak pernah ada bermasalah Banten berpisah. Konon katanya Cimaja Kuning juga nanti ingin. Silakan Anda bermaju maju melejit gitu sih. Nah, balik saya. Saya lupa tadi apa ya. Sebelum ke ini nih Kang, sebelum ke substansi dan bukan substansi, ke tujuan akhir apa yang diinginkan dalam Kongres Sunda. Tadi saya lupa. Oh, ini. Pertanyaan terakhir sebelum menjawab yang tujuan sebetulnya nanti Kongres Sunda apa yang yang ingin dihasilkan dari Kongres itu Kang. Ceritain dong apa namanya Budang Angon teh saha gitu, bukan yang tiga brus kan di sungai Ya. gitu, so, kan gitu. Bukan. Di setiap suku bangsa mempunyai pandangan mesianik ya. Nah, di dalam pandangan mesianiknya orang Sunda itu kalau Yahudi kan ada tanah yang dijanjikan katanya. Ini versi Kang Cece. Ya. Kalau Sunda itu uga itu apa? Masa depan yang dijanjikan. Masa depan yang dijanjikan itu terdapat dalam budaya pantun, budaya tutur, disebut di dalam banyaknya di Pantun Bogor, terus akhirnya menjadi disebut Uga Warsi Ciliwangi kan gitu ya. Di situ ada namanya masa depan yang dijanjikan. Masa depan dijanjikan di dalam teks Uga Warsi Ciliwangi yang terakhir merupakan rangkuman dari Kang Wibisana itu, Wahyu Wibisana itu bilang Sunda Ngahampura, Nusantara bersatu kembali. Oh, oke. Ngahiji deui, Nusantara Jaya, Jaya lagi. Maka tidak aneh ketika tiba-tiba terjadi Kongres Sunda apa tagline-nya gitu ya. Ya. Sunda Mulia, Nusantara Jaya. Jadi jauhlah kita mau dari ingin merdeka kan kita nanti malu sama Juanda ya. Iya. Kita diskursus kita tidak sampai kita pada tuntutan-tuntutan bahwa kita akan memisahkan diri dari persatuan nasional. Nggak ada terpikir gitu karena kita tidak ingin mengkhianati, memutus rantai sejarah pemikiran-pemikiran daripada pendahulu pejuang kebangsaan dan kenegaraan dari total Pasundan. Iya. Mengingat tentang Juanda sendiri kan sebetulnya sebagai inspirator lah untuk Ya, menyatukan Indonesia ya. Betul. Sayang juga kalau kita tiba-tiba lari dari NKRI gitu. Iya betul. Justru saya yakin Sunda ini akan menjadi inspirator negara Republik Indonesia. Banyak sekali contoh ya Kang Andri, bagaimana aktivitas kegiatan yang secara internasional ini diselenggarakan di sini. Iya betul. Ada Itu juga magnetik. pasti ada apa? Dangiang atau magnetik lah. Ada Frekuensi magnetik, ada resonansi. dangiang. Saya soalnya orang Sundanya baru kemarin, kan. Gitu. Nah, saya pikir nggak aneh, gitu ya. Pasti ada sesuatu lah. Kenapa inspirasi ini selalu datang dari
tanah ini, gitu ya. Oke, Kang, terakhir hasil akhir dari Kongres Sunda nih. Sebelum nanti tentu ada episode-episode yang lain yang tentu membuat pencerahan tentang kesundaan sendiri. Gitu, Kang Andi akan tanggung lah kasih tahu ke semua hasil akhirnya apa nih? Ya kalau kita ketua OSIS selalu mengatakan bahwa ini adalah alat konsolidasi elit dan konsolidasi rakyat Jawa Barat. Jadi kalau kata Kang Ruli Alfiandi, Ketua Harian AMS, kalau orang Sunda sudah bisa berkumpul saja, itu luar biasa. Apalagi punya agenda atau substansi yang dibahas. Nah, tadi kan dari 3 agenda itu jelas bahwa kita ingin menjadi bangsa yang unggul. Sunda mulia itu kan bermartabat. Mulia itu kalau kita unggul. Kalau kita tidak mulia, tidak bisa menjadikan diri dari unggul, lalu kita kalaupun kalah bersaing atau ditindas orang lain dengan konspirasi, dengan dulu kan selalu mengatakan kenapa Sunda nggak maju, karena ada kelompok-kelompok Illuminati, Primasori lain yang melakukan Gajah Mada Plan sekarang. Sehingga orang Sunda itu selalu saja kalah melulu, kalah melulu karena mereka punya desain Illuminati. Saya bilang ya nggak tahu juga, generasi saya nggak tahu siapa yang Gajah Mada. Tenang Ri, katakan saja, yang Gajah Mada Plan-nya semua sudah tidak ada, sudah maut. Jadi kalau Sunda sekarang nggak maju ya salah sorangan, kan gitu. Ya saya sih dengar saja kan, karena saya kan tidak mengetahui itu. Yang penting saya merumuskan itu, bagaimana Sunda itu mulia, Sunda itu unggul. Ya itu ya tentu harus punya jati diri unggul. Jati unggul itu saya bandingkan dengan Jepang. Jepang punya semangat Bushido ketika jatuh. Kita kan sedang krisis nih, kita harus merumuskan. Nah, Bushido Sunda itu apa? Atau catur watak Satria Sunda apa? Kalau AMS punya catur watak ya. Kita rumuskan kemarin kita bikin bagus juga kalau ada catur watak Satria Sunda kan. Sifat Nabi juga 4 kata. Diskursus kayak begitu. Yeah. Kita harus jujur, kita harus lebar wawanen, kita harus jembar mana, artinya fleksibel kan. Kan menghadapi tantangan dunia sekarang itu harus lentur, resilient. Terus kita harus perceka. Perceka itu sifat yang dimiliki oleh Juanda. Juanda itu punya Juanda seorang yang perceka. Ternyata Kang Iip cerita ke saya, apa perceka? Perceka itu satu, dia punya pemikiran yang mandiri, visi yang mandiri. Setelah punya visi yang mandiri itu, dia punya kemampuan teknokratis atau manajemen untuk menjalankan ide atau visi itu sendiri. Oh, itu percekanya? Ya, perceka. Ketiga adalah dia mampu mengkomunikasikan idenya. Marketingnya kuat gitu. Jadi kalau bahasa agamanya mungkin ini patonah dan tabligh sekaligus dan profesional sekaligus gitu. Jadi kalau orang Sunda itu perceka itu lebih daripada rancage kan gitu ya. Ya, ini menarik juga gitu. Kedua adalah agenda kedua tentang Sunda Sarakan Negara. Nah, Sunda Sarakan Negara ini yang paling penting bagi orang Sunda apa? Yang persoalan utama. Ternyata dari semua ini Sunda tidak makmur, Sunda tertinggal, Sunda punya persoalan-persoalan global. Ternyata persoalan yang sangat paling mengerikan itu yaitu selalu didengung-dengungkan oleh Kang Ganjar itu nanti 50 tahun lagi diceritakan di sebuah negara di sebelah barat Pulau Jawa pernah ada nama suku bangsa yang namanya Sunda katanya. Ya karena kekhawatiran dia, karena kan dari hasil kebudayaan yang ada tinggal beberapa kebudayaan. Terus bahasa Sunda kan sudah, walaupun ayeuna mah SMA oge ngomong bahasa Sunda, alhamdulillah itu. Terus yang paling mengkhawatirkan orang Sunda mesti boga tanah dan lain. Jadi keseimbangan kepemilikan tanah. Jadi bahasa saya kadang-kadang saya ngambil bahasa yang diksi yang kasar. Orang Sunda mesti marhain acan, geus jadi proletar. Artinya tidak memiliki tanah. Marhain itu kan memiliki tanah, memiliki alat produksi sendiri.
Dia tidak memiliki itu. Maka masalah agraria itu menjadi sangat penting. Kemarin Pak Kang Maman Waksa Atmaja juga mempersoalkan, ya tenang, masih ada sepertiga lagi wilayah yang ada, yaitu perkebunan dan kehutanan, yaitu kan wilayah konservasi dan dimiliki, tata kelolanya dimiliki oleh Swasta pusat, juga. enggak oleh pusat, Oleh pusat ya? BUMN, Iya. sambil rugi melulu, ya kan? BUMN yang paling rugi melulu kan tanahnya luas ya, perkebunan sama itu, tapi rugi melulu. Ini kan zaman Belanda seperti apa? Ketiga adalah prime movernya adalah mengembalikan nama provinsi. Masa sih mengembalikan nama provinsi aja jadi pertentangan, jadi rame? Ya namanya kita yang pemilik tanah ini mau dikasih nama apapun, apalagi nama yang baik, penuh filosofis. Betul. Dan kata Cepopong kan, kalau namanya Jawa Barat ya Banten, karena sekarang kan Regionalnya udah pindah secara ke sana. regional kita bukan Jawa sebelah barat. Malah Kang Ubun kan sekarang ini gantian kan, secara lingkup besar ini kan Tatar Sunda. Ya bagaimana kalau sekarang gantian, yang ini Sunda Barat, yang itu Sunda Tengah, yang itu Sunda Timur, kan gitu. Marah enggak kan gitu. Sunda Utara ya. Ya kan Pulau Jawa nih, Ya. bagian daripada Sundaland. Iya. Kalau kita gantian nih namanya, kita tetap kita jadi Sunda Barat, Jawa Tengah jadi Sunda Tengah, Jawa Timur jadi Sunda Timur kan gitu. Nggak usah jawab apakah mereka marah atau enggak kan gitu. Iya, iya. Gitu. Ya banyak canda-canda lah, tapi kita kan pada prinsipnya Kongres Sunda ini sebuah wadah diskursus lah. Kita menghasilkan pemikiran-pemikiran dari berbagai macam stakeholder. Nanti stakeholder pemikir, stakeholder tokoh, stakeholder daerah. Kan persoalan-persoalan itu tidak hanya persoalan nasional, tapi ada persoalan ke Jawa Baratan, ada persoalan daerah. Nah ini akan hasil nanti dari proceeding hasilkan rekomendasi-rekomendasi. Nah rekomendasi ini akan menjadi kawalan Kongres Sunda untuk terus meneruskan ini. Kongres tidak pertama, mungkin Kongres 2020 pertama. Nanti kalau lihat situasinya perlu Kongres yang kedua 2021, ya 2021. Kalau normal 2022 ya kita bicarakan lebih lanjut lah. Gitu. Oke, menarik nih Kang Andri. Tapi episode kali ini, di mana tema utamanya adalah mengumumkan atau Sawalamaya itu apa Kang? Sorry. Sawalamaya itu ide dari Dadan Sutisna. Artinya? Sawala itu kan rembuk ya. Rembuk, oke. Rembuk, diskusi, musyawarah. Maya itu kan dunia maya. Jadi melalui proses digital. Bahasa Anyar ya. Ya karena COVID gitu. Siap. Maka kita banyak melakukan Sawalamaya. Oke. Quote yang menarik tadi mengenai Sunda ini adalah, saya lupa siapa, Kang Uli. Geus untung orang Sunda ge ngumpul. Mudah-mudahan kongres yang akan datang, para inohong Sunda dari berbagai macam profesi bisa berkumpul, bisa mensinergikan kemampuan, ya Kang Andri, sehingga kita menjadi suku bangsa yang maju untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, bertemu di episode selanjutnya pada channel Ayawai. Saya berharap juga Kang Andri tetap menjadi narasumber di sini. Silakan tunggu, silakan subscribe, silakan tonton.